Om Swastiastu, kenalkan saya Eko Masasiman Putra dari kelompok 4 dan rekan-rekan saya ada Imade 98 Desa dengan NIM 042 dan Anas dengan NIM 060. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kembali sebagai tugas dari UTS Fisika Dasar 2, yaitu dengan berjudul arus listrik dan rapat arus listrik dengan konsep medan listrik partikel bermuatan diskrit dan medan bermuatan kontinu. Pertama-tama saya mengucapkan maaf sebesar-besarnya jika dalam makalah ini ada penulisan kata yang kurang tepat dan kurang jelas karena makalah ini masih dalam tahap pengembangan. Saya juga berterima kasih atas pada Bapak dosen Ibu Teddy Indrayana SPD MSc di mana sudah memberikan template untuk membuat makalah ini. Selanjutnya ada bab 1. Bab 1 itu pendahuluan. Energi listrik telah menjadi elemen yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari di mana setiap aktivitas manusia bergantung terhadap kesetiaan listrik. Fenomena ini kita jumpai sangat mudah di lingkungan sekitar, seperti penggunaan peralatan rumah tangga hingga sistem industri yang kompleks. Ketika kita menyalakan lampu, seketika itu juga terjadi aliran energi yang melintasi kabel-kabel tembaga di balik dinding rumah kita. Peristiwa fisik ini didasari karena adanya pergerakan muatan yang mengalir secara kontinu melalui medium pengantar, hal yang biasa dikenal dengan arus listrik. Secara mikroskopis, arus listrik dipicu karena ada perbedaan potensial atau tegangan yang mendorong elektron bebas di dalam konduktor untuk bergerak searah, sehingga diperlukan parameter lain yang lebih spesifik, yaitu rapat arus listrik. Ketika terdapat aliran muatan bersih melintasi suatu area, kita mengatakan bahwa terdapat arus listrik atau hanya arus yang mengalir melalui area tersebut. Untuk mempertahankan arus yang kontinu, kita harus mempertahankan gaya bersih pada muatan bergerak dengan cara tertentu. Gaya bersih tersebut dihasilkan misalnya dari medan elektrostatik. Sedangkan rapat arus listrik yaitu arus yang mengalir pada suatu area yang dinyatakan dalam hal pergerakan pembawa muatan selain arus dan dapat rapat arus. Tentunya ada hal yang perlu kita ketahui seperti hukum Ohm, hukum Kirchhoff, elektrostatis, dan hukum ketik. Lebih lanjut, penelitian mengenai bagaimana arus distribusi pada geometri yang lebih kompleks terus dikembangkan oleh para fisikawan untuk aplikasi teknologi tingkat tinggi, di mana distribusi rapat arus pada lembaran komputer tipis tidak selalu bersifat seragam, melainkan sangat bergantung pada properties geometri dan struktur materi tersebut. Penelitian ini memberikan wawasan penting bagi industri mikroelektronika, terutama dalam desain chip prosesor komputer yang semakin mengecil. Pada skala mikroskopis tersebut, rapat arus sangat tinggi dapat didapatkan perbedaan atom-atom logam yang disebut dengan elektromigrasi yang memutus jalur sirkuit. Menurut penelitian menjelaskan dalam jurnalnya bahwa kontrol terhadap profil rapat arus adalah kunci untuk menciptakan perangkat elektronik yang lebih tahan lama, hemat energi, dan memiliki manajemen thermal yang baik. Di sini jurnal saya dapatkan di web yang Bapak berikan pada template. Selanjutnya, bab 2 akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan Anas. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Anas dengan NIM 060. Saya akan melanjutkan materi yang sudah dibahas oleh teman saya, yaitu bab 2 tentang pembahasan. Yang pertama itu tentang arus listrik dan rapat arus listrik. Arus listrik pada dasarnya adalah ukuran yang menunjukkan seberapa cepat muatan listrik mengalir saat melewati suatu titik di dalam sebuah konduktor. Jadi jika kita mengumpamakan aliran muatan ini seperti aliran air dalam pipa, maka arus listrik adalah debit airnya. Secara matematis, arus sesat didefinisikan sebagai laju perubahan aliran muatan terhadap waktu yang dirumuskan dengan I sama dengan dq per dt. Nah, arus ini bisa terbentuk dari pergerakan muatan positif, muatan negatif seperti elektron bebas pada logam, atau kombinasi keduanya. Sesuai kesepakatan umum,
arah arus listrik selalu dianggap searah dengan pergerakan muatan positif, yang berarti arahnya justru berlawanan dengan arah gerak elektron yang sebenarnya. Eh, Kalimat ini itu saya kutip dari buku Bapak, yaitu tentang radian, yaitu dari Radi dan Rasmussen. Nah, selanjutnya itu di sisi lain kita juga mengenal konsep rapat arus listrik. Jika arus listrik mengukur total aliran pada konduktor, rapat arus lebih berfokus pada kepadatan atau konsentrasi aliran muatan tersebut ketika menembus suatu luas penampang tertentu. Konsep rapat arus ini sangat membantu untuk melihat bagaimana distribusi listrik di dalam sebuah material secara spesifik. Oke, selanjutnya ada hukum Ohm dan resistansi resistor. Hukum Ohm adalah prinsip dasar yang paling sering digunakan untuk menganalisis sirkuit listrik. Hukum ini menyatakan bahwa tegangan atau V yang diberikan pada sebuah penghantar sebanding dengan arus, atau bisa kita simbolkan dengan I atau L yang mengalir melaluinya. Hubungan ini diikat oleh sebuah nilai konstan yang bertindak sebagai penghambat, yang kita kenal dengan istilah resistansi, atau biasa kita singkat dengan R. Dari prinsip inilah lahir rumus kelistrikan yang paling populer, yaitu V sama dengan I kali R. Oke, resistansi juga itu berfungsi untuk memperlambat dan membatasi laju arus listrik. Besarnya nilai hambatan ini tidak hanya bergantung pada jenis materialnya, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh ukuran fisiknya, seperti panjangnya, seberapa luas penampang konduktor tersebut. Material-material yang nilai hambatannya itu selalu stabil dan mematuhi aturan ini secara konsisten itu bisa kita sebut juga sebagai material ohmik. Nah, yang ketiga itu ada rangkaian listrik. Dalam menyusun komponen elektronik ke dalam sebuah sirkuit, terdapat dua bentuk konfigurasi dasar, yaitu seri dan paralel. Nah, pada susunan paralel, komponen disusun secara berderet menyamping sedemikian rupa sehingga tegangan listrik yang melintas setiap komponen akan bernilai persis sama. Nah, namun karena lintasannya bercabang, arus utama yang masuk ke titik persimpangan akan terbagi-bagi ke masing-masing cabang tersebut. Untuk persamaan itu bisa kita simbolkan sebagai I sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3 dan seterusnya. Nah, sebaliknya, jika komponen disusun secara seri atau berurutan, maka arus yang mengalir akan bernilai sama di sepanjang lintasan, namun tegangannya yang akan terbagi-bagi di setiap komponen. Oke, selanjutnya 2.4, yaitu daya listrik. Nah, saat arus listrik mengalir dan berjuang melewati hambatan di dalam sebuah resistor, sebagian energi listrik tersebut akan dikonversi menjadi energi bentuk lain. Biasanya energi ini diubah menjadi energi panas atau yang biasa kita sebut dengan kalor. Akibat adanya tumbukan antar molekul di dalam material resistor tersebut, laju kecepatan konversi atau hilangnya energi listrik inilah yang disebut sebagai daya listrik, atau dengan simbol P. Besaran daya listrik yang dikonsumsi oleh komponen dapat dihitung dengan mengalihkan arus dengan tegangan, yaitu P sama dengan I dikali delta V. Dengan bantuan hukum Ohm, perhitungan daya juga bisa dikembangkan menjadi persamaan berikut, yaitu P sama dengan I dikali delta V sama dengan I kuadrat dikali R sama dengan delta V kuadrat per R. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Imades Maranatha Blesa dengan NIM akhir 042. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Anas, yaitu tentang gaya elektromagnetik. Jadi, gaya elektromagnetik tersendiri adalah salah satu dari 4 gaya fundamental di alam semesta, yaitu interaksi antara partikel bermuatan dengan medan listrik dan medan magnet. Jika dibayangkan, ada baterai dengan tegangan E. Baterai ini dipasang ke rangkaian sederhana yang ada resistor R. Baterai selalu bikin ujung yang ada tanda plus punya energi listrik lebih tinggi dibandingkan ujung yang punya tanda minus. Jadi di dalam baterai, muatan positif seolah-olah naik dari ujung negatif atau energi rendah ke ujung positif atau energi tinggi.
Di baterai tidak hanya memberikan tegangan, tapi juga menimbulkan hambatan terhadap aliran arus listrik. Jika dimulai dari titik A dengan potensial VA dan bergerak searah jarum jam menuju titik B dengan potensial VB, maka ketika melewati dari terminal negatif ke terminal positif, potensial akan bertambah sebesar E. Namun, setelah melewati hambatan internal R dengan arus I, potensial berkurang sebesar IR. Oleh karena itu, beda potensial antara kedua terminal baterai dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu delta V sama dengan epsilon dikurangi IR dengan delta V merupakan epsilon untuk rangkaian terbuka. Dalam analisis rangkaian listrik, titik-titik yang dihubungkan langsung oleh kawat dianggap memiliki potensial yang sama. Oleh karena itu, potensial di titik A sama dengan potensial di titik A aksen. Dan hal yang berlaku pada titik B dan titik B aksen. Demikian dengan persamaannya, itu ada VB dikurang VA sama dengan V aksen B dikurang V aksen A. Itu sama dengan delta V. Lalu menurut hukum Ohm, yang dinyatakan dalam persamaan 2.5.2, beda potensial antara titik B dan titik A harus sama dengan hasil kali arus I dan hambatan R. Dengan kata lain, VB dikurangi VA harus sama dengan IR. Dengan demikian, VB dikurang VA sama dengan VB dikurang VA sama dengan VR. Maka, dengan menggabungkan kedua persamaan tersebut, diperoleh hubungan yang kita dapatkan, yaitu epsilon sama dengan IR besar ditambah IR kecil. Atau dapat ditulis dengan I sama dengan epsilon per R besar ditambah R kecil. Hal ini menegaskan bahwa arus yang mengalir dalam rangkaian ditentukan oleh kombinasi hambatan luar dan hambatan dalam baterai. Namun, dalam kebanyakan kasus nilai R jauh lebih besar dibanding dengan R kecil. Oleh karena itu, pengaruh hambatan internal seringkali sangat kecil dan dapat diabaikan, sehingga arus dapat diperkirakan dengan persamaan sederhana. Selanjutnya ada pembahasan berikutnya, yaitu hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff berbunyi jumlah arus yang masuk ke dalam suatu titik percabangan sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik tersebut. Kuat arus I yang masuk dalam suatu titik percabangan A sama dengan arus yang keluar dari titik percabangan B, sehingga menciptakan persamaan, yaitu sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Selanjutnya ada hukum kedua Kirchhoff, didasari oleh hukum konservasi energi yang menyatakan bahwa dalam satu rangkaian tertutup, tegangan yang dimperoleh dan tegangan yang berkurang haruslah sama besar, dengan persamaan sebagai berikut, yaitu sigma sigma F sama dengan 0. Aturan pertama hanya dapat menyatakan bahwa jika tidak ada muatan yang dapat terakumulasi di persimpangan, aturan ini didasarkan pada prinsip konservasi muatan dalam sistem apapun. Aturan kedua mengikuti hukum konservasi energi, tetapi dinyatakan dalam energi potensial. Ketika kita menerapkan kedua aturan Kirchhoff tersebut pada sebuah loop, kita harus memperhatikan konservasi pada tanda berikut. Yang pertama, ketika nilai resistor dilalui searah dengan arus, perbedaan potensial V adalah minus IR. Kedua, ketika resistor dilalui berlawanan arah dengan arus, perbedaan potensial V adalah plus IR. Yang ketiga, ketika sumber GGL dilalui searah dengan GGL-nya, yaitu dari minus ke plus, perbedaan potensial V sama dengan plus E. Lalu yang keempat, ketika sumber GGL dilalui dalam arah yang berlawanan dengan GGL-nya, atau dari plus ke negatif, perbedaan potensial V-nya adalah minus E. Baik, lalu selanjutnya itu adalah rangkaian RC. Dalam rangkaian RC terdiri atas sebuah kapasitor dan resistor. Terdapat dua proses utama yang terjadi, yaitu pengisian atau charging dan pengosongan atau discharging. Pada pengosongan, kapasitor mula-mula menyimpan muatan penuh. Ketika saklar ditutup pada waktu, muatan tersebut mulai dilepaskan melalui resistor. Pada saat awal, arus yang mengalir bernilai maksimum karena kapasitor masih memiliki tegangan penuh. Namun seiring berjalannya waktu, muatan pada kapasitor berkurang sehingga tegangan yang tersisa juga menurun. Akibatnya,
arus dalam rangkaian berkurang secara eksponensial. Setelah waktu yang cukup lama, kapasitor akan benar-benar kosong dan tegangan pada kapasitor menjadi nol dan arus berhenti. Proses ini menunjukkan bagaimana energi listrik yang tersimpan dalam kapasitor dilepaskan secara bertahap melalui resistor dengan laju yang ditentukan oleh konstanta waktu. Baik, rangkaian RC pada saat pengisian atau charging dalam satu rangkaian seri yang terdiri atas resistor dan kapasitor atau RC. Proses pengisian kapasitor berlangsung ketika saklar ditutup pada waktu T sama dengan 0. Sebelum saklar ditutup, kapasitor berada di dalam keadaan tidak bermuatan. Begitu saklar dihubungkan, sumber tegangan mulai mendorong muatan untuk mengalir melalui resistor menuju kapasitor. Arus listrik yang timbul mula-mula bernilai maksimum, kemudian secara bertahap menurun seiring bertambahnya muatan yang tersimpan pada kapasitor. Pada akhirnya, ketika kapasitor terisi penuh, arus dalam rangkaian tersebut berhenti dan bernilai 0. Dimisalkan, arus dalam rangkaian pada waktu T lebih dari 0 adalah I, dan besar muatan pada kapasitor adalah Q. Q kecil, dan dengan menerapkan aturan Kirchhoff untuk loop dan menelusuri rangkaian secara jarum jam, kita memperoleh persamaan berikut, yaitu epsilon minus IR minus Q per C itu sama dengan 0. Baik, kita akan melanjutkan kepada contoh-contoh soal dan solusi di dalam materi ini. Baik, yang contoh soal yang pertama yaitu sebuah kabel. Ribet banget sih. Sebuah kabel pada mobil mengalirkan muatan listrik sebesar 720 volum dalam waktu 2 menit. Berapakah arus listrik rata-rata yang mengalir pada kabel tersebut? Lalu solusinya, tolong dong. Belum, Cok. Contoh soal nih. Bisa nggak dipakai? Nanti nomor 1 deh. Baik, saya akan melanjutkan bagian contoh soal dan solusinya. Nah, contoh soal yang pertama itu ada sebuah kabel pada mobil mengalirkan muatan listrik sebesar 720 kolom dalam waktu 2 menit. Nah, kira-kira berapakah kuat arus listrik rata-rata yang mengalir pada kabel tersebut? Ayo. Nah, jadi cara untuk menyelesaikan masalah ini yang pertama itu kita itu dapat mengetahui bahwa muatannya itu ada 720 kolom, waktunya itu ada 2 menit. 2 menit itu kalau kita ubah kita konversi ke detik yaitu 120 detik. Nah, yang kita harus cari itu ada arus listrik. Jadi kita akan menggunakan rumus dasar arus listrik yaitu I sama dengan dq per dt. Jadi dq-nya itu adalah Q-nya dan dt-nya itu adalah T-nya. Jadi kita langsung masukin Q-nya itu ada 720 dan di bawahnya itu ada 120. Jadi hasilnya itu adalah 6 ampere. Jadi kuat arus yang mengalir adalah 6 ampere. Oke, contoh soal yang kedua kita bahas lagi. Arus listrik sebesar 5 ampere mengalir melalui kabel tembaga yang memiliki luas penampang 2 mm. Hitunglah rapat arus atau J pada kabel tersebut. Oke, berarti yang kita cari di sini itu adalah rapat arus. Ini kita juga udah mengetahui bahwa I-nya itu adalah 5 ampere dan A-nya itu adalah 2 mm. Kalau kita ubah ke satuan AC itu yaitu meter menjadi 0,002 meter. Nah, yang ditanyakan adalah rapat arus atau J. Jadi jawabannya itu kita menggunakan rumus J sama dengan I per A. Nah, sedangkan I-nya tadi udah kita ketahui yaitu 5 dan A-nya itu kita udah ketahui juga yaitu 0,002 meter. Nah, makanya langsung kita masukin ke jawabannya yaitu J sama dengan 5 ampere per 0,002 meter dengan yaitu hasilnya 2,500 ampere per meter. Oke, nomor 3 akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih Anas. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan. Nomor berapa? Nomor 2 udah? Udah. Menjelaskan nomor 4. Nah, nomor 3.
Nah, nomor 3 ini ada soal sebuah resistor memiliki hambatan sebesar 50 ohmega seharusnya ini karena eh, mungkin di PDF ini tidak ada equation-nya. Nah, lanjut jika beda potensial yang diberikan adalah 10 volt, berapakah kuat arus yang mengalir? Nah, di sini kita bisa bedah apakah ini menggunakan rumus apa. Di soal ditanyakan arus yang mengalir dan yang diketahui yaitu R 50 ohm, 50 ohm mega dan V adalah 10 volt. Yang ditanya adalah arus yang mengalir A. Nah, dengan rumus V V sama dengan I dikalikan R, selanjutnya kita ubah-ubah sedikit menjadi I sama dengan V plus R, di mana I itu adalah ampere, V itu volt, dan R itu adalah omega. Nah, selanjutnya kita masukkan bilangannya, yaitu I sama dengan 10 volt dibagi 50, dan mendapatkan hasil yaitu 0,2 ampere. Nah, selanjutnya ada soal nomor 4, di mana soal ini jika diketahui arus masuk I1 sama dengan 2 ampere, I2 sama dengan 3 ampere, dan arus keluar I3 sama dengan 1 ampere, berapakah arus I4? Pertama-tama kita ketahui, yaitu arus masuk ada I1 dan I2. I1 dan I2 sebesar 2 ampere dan 3 ampere, dan arus keluar I3 dan I4, dan I3 1 ampere dan I4 kita tidak ketahui. Kita harus mencari I4 di mana dengan menggunakan rumus hukum Kirchhoff 1, di mana rumus itu tersebut sigma I masuk sama dengan sigma I keluar, di mana sekarang kita masukkan arus masuk ada I1 dan I2, di mana I1 dan I2 itu adalah 2 ampere ditambah 3 ampere sama dengan I3 ditambah I4. I3 itu adalah 1 ampere plus I4. Saya kita tambahkan, di mana arus masuk kita dapatkan 5 ampere dengan arus yang keluar 1 ampere ditambah I4. Kita bolak-balikkan, di mana I4 sama dengan 5 ampere dikurangi 1, dan I4 adalah 4 ampere. Nah, selanjutnya soal kelima, di mana soal kelima ada GGL epsilon sama dengan 9 volt, dan hambatan dalam R adalah 0,5 omega. Dihubungkan dengan beban R sama dengan 4 omega, dan kita harus menghitungkan arusnya. Nah, solusinya di mana hambatan dalam R dan luar R selalu terhitung seri dengan rumus R total sama dengan R besar ditambah R kecil. Dan kita masukkan soal bilangan yang kita ketahui, di mana R itu adalah 4 dan R kecil itu adalah 0,5. Kita jumlahkan dan mendapatkan hasil sama dengan 4,5 omega. Selanjutnya kita menggunakan persamaan I sama dengan epsilon per R besar ditambah R kecil, dan kita masukkan di mana GGL epsilon kita dapatkan 9 volt per hasil R besar dan R kecil yang kita tambahkan tadi yaitu 4,5 omega, dan mendapatkan hasil yaitu 2 ampere. Selanjutnya ada soal nomor 6. Dari data nomor 5, hitunglah tegangan yang benar-benar sampai ke beban R besar tegangan jepit. Nah, solusinya sebagian tegangan baterai hilang di dalam baterai itu sendiri karena R kecil. Dengan persamaan V jepit sama dengan epsilon dikurangi I dikalikan R. Kita masukkan persamaan bilangan kita tadi, di mana epsilon itu adalah 9 volt, I-nya adalah 2 ampere. Hasil I yang kita dapatkan tadi adalah 2 ampere dikalikan R kecil yaitu 0,5 omega. Dan kita dapatkan hasilnya yaitu 8 volt. Tentunya ini menjelaskan mengapa baterai yang sudah tua, hambatan dalam R tinggi, tegangannya turun drastis saat diberi berat 4. Selanjutnya soal nomor 7. Di mana pada soal titik percabangan, pada sebuah titik percabangan terdapat 3 kawat masuk dengan arus masing-masing I1 sama dengan 2 ampere, I2 sama dengan 3 ampere, dan 1 kawat keluar I3. Berapakah arus I3? Nah, dengan solusi yaitu persamaan seperti tadi, I masuk sama dengan I keluar. Jadi kita tinggal tambahkan I1 tambah I2 sama dengan I3, dan kita dapatkan 2 ditambah 3 yaitu 5 ampere.
Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nomor 8. Baik, di sini saya akan memberikan contoh soal yang nomor 8. Jadi, soal nomor 8 itu, sebuah loop tertutup memiliki sumber tegangan sebesar 10V dan dua hambatan yaitu R1 sebesar 2 ohm serta R2 sebesar 3 ohm yang disusun seri. Lalu yang diminta hitunglah arus menggunakan prinsip sigma sigma V sama dengan 0. Jadi solusinya ini adalah eh, berdasarkan hukum Kirchhoff 2 itu ada rumus yaitu sigma E ditambah dengan sigma IR sama dengan 0. Jadi tinggal kita masukkan saja eh, nilainya yaitu sigma E itu sebesar min 10 lalu ditambah dengan karena I-nya kita tidak diketahui, jadi kita tulis I lalu dikalikan dengan R1 tambah R2 itu yang nah, mengapa 10 di sini bernilai negatif? Karena dalam loop itu dalam satu loop dari kutub positif lalu bertemu ke kutub negatif sumber. Jadi pertemuan antara akhirnya bertemu dengan kutub negatif tersebut membuat nilai 10 ini menjadi minus. Jadi tinggal dikalikan saja. Ini 2 tambah 3 sama dengan 5. Jadi ada 5I sama dengan 10. Jadi kita memperoleh I atau harusnya sebesar 2 ampere. Lalu pada soal nomor 9, yaitu pada rangkaian RC, jika R sama dengan 1 kilo ohm, lalu dikonversi menjadi ohm yaitu sebesar 1000 ohm, dan C itu kapasitansi kapasitor itu sebesar 1000 atau 1000 mu F sama dengan atau 10 pangkat min 3. Lalu yang ditanya berapakah konstanta waktu T rangkaian tersebut. Jadi solusinya kita menggunakan rumus yaitu konstanta waktu T sama dengan R dikalikan dengan C. Jadi tinggal kita masukkan saja nilainya yaitu T sama dengan R-nya itu bernilai 1000 ohm lalu dikalikan dengan 10 pangkat min 3 atau 0,001 lalu didapat hasilnya yaitu konstanta waktunya itu 1 detik. Yang artinya dalam satu detik muatan kapasitor akan mencapai sekitar 63% dari nilai maksimumnya. Lalu ada pula contoh soal yang terakhir, yaitu sebuah kapasitor dalam rangkaian RC dihubungkan ke sumber DC sebesar 12 volt setelah waktu yang sangat lama atau T menuju tak terhingga. Berapakah besar arus yang mengalir dalam rangkaian tersebut? Jadi solusinya ini berdasarkan materi 2.7 atau rangkaian RC pada proses akhir pengisian pengisian atau kapasitor penuh, kapasitor bertindak sebagai hambatan tak terhingga, maka nilai I sama dengan 0 ampere. Jadi arus berhenti mengalir di waktu yang sangat lama tersebut. Baik, sekian dari materi yang kami bawakan. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan. Kami tutup dengan Santi. Parama Santi. Santi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah ya.